5, 4, 3, 2, 1. Ya, Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Viewers, kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang kisah ya, sebuah awal dari sebuah perubahan ya. Perubahan besar ini terjadi lewat dari 2 tahun yang lalu ya, tepatnya bermula pada hari Jumat 18 Januari 2019. Ya, ketika itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ingin memaksa saya ya untuk membeli sebuah kartu ya rupiah elektronik ya. Allah memaksa saya untuk membeli rupiah elektronik itu untuk naik Transjakarta menuju ke ya gedung pusat dakwah Muhammadiyah di Menteng Raya ya, di Jakarta Pusat. Nah, ya, terupanya ketika saya sudah sampai di Menteng Raya di gedung pusat dakwah Muhammadiyah mengikuti kegiatan di situ, ada diskusi yang sangat serius bersama dengan teman-teman ya, dengan senior-senior dan junior-junior di ya di Muhammadiyah. Kemudian sore harinya ya, di akhir diskusi ada telepon masuk dari salah satu senior saya, salah satu kakak tingkat saya ya, yang mengabarkan bahwa saya sudah diterima untuk mulai bekerja di kawasan Sudirman gitu. Jadi sebelumnya sebelum di Sudirman itu saya ingin memberikan sedikit gambaran. Ketika itu saya 10 tahun lamanya sejak memulai penulisan skripsi ya, yang sudah terlambat sebetulnya. Saya memulai skripsi saya ya, kemudian mencari ya sumber ya penghasilan. Namun tentunya itu adalah estimasi saya yang berlebihan, sehingga ya karena estimasi saya pada saat itu estimasi yang berlebihan, sehingga berkali-kali saya mengalami kegagalan baik untuk memperoleh ya pekerjaan karena salah saya sendiri, maupun untuk mendirikan, membentuk satu usaha yang mandiri ya. Kenapa kegagalan itu ya? Pintu yang Allah tutup untuk kita adalah untuk keamanan diri kita sendiri. Karena Allah sayang, cinta sama kita, maka Allah tutup pintu tertentu ya. Untuk kita dibukakan pintu yang lain. Walaupun mungkin memakan waktu yang panjang, ternyata Allah dengan jalannya, dengan kuasanya, Allah memaksa saya ya. Ya, mungkin banyak orang lain begitu mengalami, dipaksa oleh Allah ya, dipaksa dengan suatu keadaan untuk ya, misalnya kayak saya katakan tadi, menaiki bus Transjakarta ya, itu dengan menggunakan kartu yang harus dibeli dulu kartunya. Tentunya sangat pada saat itu saya tidak menyangka ya, dan ternyata banyak juga yang mengalami ya hal-hal yang membuat kita terpaksa berbuat untuk ternyata ada mukjizat di situ, ada keajaiban di situ ya, ada kuasa Allah di situ, kuasa Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita memperoleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih baik dari yang kita kejar-kejar, atau dari yang kita upayakan
secara barangkali irrational, barangkali kita mengejarnya dengan nafsu. Nah, 2 bulan setelah di Jalan Jenderal Sudirman itu, rupanya memang rencana Allah itu berbeda, ya. Akhirnya saya kembali kepada kakak tingkat saya itu yang menjadi mentor saya. Namun saya juga melihat ada kesempatan lain. Ada kerabat saya yang jualan madu, ya. Kerabat saya itu kemudian saya bantu jual madu dalam sebulan. Ternyata setelah sebulan, belum sampai sebulan waktu itu, hampir, ya, salah satu guru besar, ya, di sebuah kampus negeri yang membeli madu saya waktu itu menyampaikan bahwa beliau butuh tenaga, ya. Tentu saya kemudian dengan senang hati sampai sekarang saya mendampingi beliau, ya. Salah satu guru besar di salah satu kampus negeri mendampingi beliau mengasisteni menjadi aspri, ya. Dan saya berhasil, ya, membangun kembali, ya, apa yang saya rusak, ya, dalam 10 tahun sebelumnya. Dan itulah ternyata bukti, ya, bahwa kuasa Allah, kuasa Tuhan yang membuat kita semuanya bisa berubah, ya. Jadi itulah kenapa ada saja jalannya. Dan ternyata memang, ya, selain usaha kita dan selain kuasa Tuhan, kuasa Allah, ya, kita harus ingat bahwa di antara keduanya ada interkoneksi, ya. Bagaimana relasi kita dan bagaimana pikiran kita. Apakah pikiran kita ini positif atau negatif? Dan ternyata saya bisa menyimpulkan beberapa hal di sini. Pertama, rezeki kita sebetulnya tidak bisa ditolak. Ya, rezeki itu tidak bisa kita tolak sama sekali. Ya, buktinya, ya, panggilan ke Sudirman itu saya datang, ya, saya dipermudah dan dipaksa untuk membeli kartu elektronik, ya, rupiah elektronik itu, ya, uang elektronik itu untuk saya gunakan, ya. Sampai dengan hari ini saya masih menggunakan kartu tersebut untuk, ya, saya tinggal isi. Kemudian kalau mau naik, ya, alat transportasi publik, ya, MRT, LRT maupun bus Transjakarta, saya gunakan kartu tersebut. Saya juga membeli di kemudian hari kartu yang untuk KRL dan saya juga mempergunakan itu, ya. Tinggal isi kemudian saya gunakan dan ternyata, ya, 2019 hingga hari ini saya banyak menggunakan sarana transportasi publik, ya. Yang itu tidak bisa saya tolak sama sekali dan menghantarkan saya pada ya rezeki yang sudah disediakan, gitu, ya. Pekerjaan itu bisa kita dapatkan tanpa kita bisa menolak sebetulnya. Kita nggak bisa menolak. Nah, jadi rezeki kita tidak bisa kita tolak. Tapi kemudian Allah bisa melihat kita, ya, sikap kita, kemudian inilah yang namanya menolak rezeki. Jadi bahasa menolak rezeki itu adalah misalnya seperti Anda pilih-pilih, ya. Atau Anda membatasi diri Anda lebih dari batas yang ditentukan. Kita semua punya batas, ya. Ada 3 atau 4 jenis batas, tapi batas itu harus diperluas, ya. Batas yang pertama adalah batas yang sudah ditentukan oleh ajaran agama masing-masing, ya. Dalam Islam, dalam Kristen, dalam Hindu, Buddha, ya. Dalam agama-agama yang ada, ya, batas-batas itu sudah ada, ya. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan pedoman pada manusia apa yang tidak boleh dilampaui. Ya, maka situlah ada larangan dan perintah. Itu batas pertama. Batas kedua adalah
yang disebut inkubensi, jabatan kita, amanah yang Allah berikan kepada kita, kewenangan kita, tugas kita, kewenangan kita ada batasnya, aturan ya. Sebagai mahasiswa pasca sarjana, saya tidak bisa misalnya ya memasuki ruang tertentu ya secara tanpa izin ya, misalnya di kampus ya. Karena saya mahasiswa pasca sarjana, saya bukan dosen ataupun petugas ya, bahkan bukan janitor ya. Nah, misalnya seperti itu ya, itu satu contoh. Atau misalnya sebagai seorang asisten pribadi ya, saya tidak bisa misalnya masuk ke ruang-ruang tertentu yang sifatnya pribadi bagi seorang guru besar ya, misalnya gitu ya, itu jelas. Saya tidak bisa masuk ke ruang-ruang yang oleh aturan ya, ruang-ruang itu hanya untuk pimpinan misalnya. Saya tidak mungkin saya duduk di bangku pimpinan, seperti sebagai mahasiswa tidak bisa duduk di bangku yang kursi yang disediakan untuk dosen di kelas ya. Seperti itu misalnya. Itu sama seperti sebagai seorang makmum dalam sholat berjamaah, ya nggak boleh makmum tiba-tiba takbiratul ihram duluan misalnya, atau ya mendahului dengan suara keras lagi ya kan, selain memalukan juga itu tidak boleh dilakukan karena itulah batas. Artinya ada batas di situ. Ketika Anda ada di masjid, Anda sebagai tamu di masjid itu, bukan warga situ, bukan pengurus, Anda main azan saja, main iqomat saja, atau main maju mengimami, itu soal etika, soal adab ya. Selain tata aturan, adab, etika, kemudian tata aturan yang ada dalam agama, dengan demikian itulah batas-batas manusia. Tapi kemudian batas yang masih bisa diperluas ya. Misalnya kemampuan Anda, skill. Anda tidak mampu berkomunikasi secara baik, ya, itu masih bisa dipelajari. Anda tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Farsi, tidak bisa bahasa Perancis, misalnya, bisa dipelajari. Anda tidak bisa bahasa Rusia, Anda bisa pelajari. Anda tidak bisa menggunakan kartu rupiah atau kartu uang yang sifatnya elektronik, begitu kartu yang digunakan untuk bermobilitas itu ya, misalnya Anda bisa belajar untuk menggunakan itu. Misalnya, Anda tidak bisa menggunakan telepon seluler, telepon pintar, Anda tidak bisa menggunakan laptop, tidak bisa mengirim email, semua bisa dipelajari. Kemampuan semacam itu bisa dipelajari. Disitulah ada yang bisa dipelajari, banyak malah ya, sehingga tidak perlu kita takut dengan demikian untuk mempelajari. Nah, itulah yang kemudian membuat saya berubah. Saya melihat bahwa ada yang bisa dipelajari, ada yang tidak bisa ya dilampaui. Kalau bisa dipelajari, batas-batas kemampuan itu bisa dipelajari, batas yang bisa diperluas. Sebetulnya tidak dilampaui, tidak melampaui. Kalau terkait kemampuan kita, kinerja kita, kekuatan diri kita, kesehatan diri kita, bahkan kesehatan mental, fisik, itu ya dipelajari, bisa dilatih ya, menahan lapar, menahan haus ya, berpuasa saja kita belajar ya. Nah, itulah yang kemudian saya pelajari, saya dapat simpulkan dari kisah yang saya sebutkan tadi, bagaimana saya dipaksa oleh Allah membeli sebuah kartu ya, kartu rupiah elektronik, kartu uang elektronik untuk menggunakan sarana transportasi publik, di mana pada akhirnya 2 tahun ini saya menggunakan sarana transportasi publik lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Dengan mudahnya, dengan tinggal mengisi, kemudian ya kita tap ke alatnya untuk memasuki halte atau platform di stasiunnya, kita tinggal masuk ke dalam, kita menggunakan sarana transportasi publik itu secara mudah ya. Kita mempelajari itu
kita bekerja kaitannya dengan teknis, dengan komunikasi dengan manusia, menggunakan alat-alat tertentu, ya, menggunakan atau menjalankan suatu operasional tertentu, ada standar operation SOP tertentu, ya, ada tatanan, ya, tata cara untuk, ya, petunjuk teknis tertentu Anda pelajari dan itu bisa. Dan ternyata saat tertentu, saat kita sudah punya relasi yang baik dengan Tuhan, dengan Allah, ya, kita akan dipaksa oleh Allah untuk mempelajari. Dan begitu mudahnya untuk belajar. Ternyata begitu, ya. Jadi batas diri kita, batas diri kita tidak semuanya bisa membatasi kita. Ada batas yang bisa sangat membatasi kita, yang berkaitan dengan etika, adab, ya. Anda datang sebagai tamu, bukan sebagai warga di situ, bukan sebagai pengurus masjid misalnya. Tiba-tiba ketika azan, waktunya azan, Anda azan begitu saja, ya. Atau Anda merasa sudah waktunya qomat, Anda qomat begitu saja. Anda seruntal-seruntul maju ke tempat imam, Anda mengimami sholat berjamaah. Anda siapa? Kan begitu jadinya. Itu masalah etika, masalah adab. Itu perkara adab yang sangat mudah sekali sebetulnya. Atau Anda seorang ya, yang misalnya Anda dianggap sebagai orang yang masih muda gitu, ya. Anda melihat ada orang yang menurut Anda juga sebetulnya older, ya, dan you, ya. Kemudian Anda melihat dia mengajari atau menggurui, Anda marah-marah. Itu kan jelas sekali itu bahwa marah-marah itu melanggar etika, melanggar adab terhadap orang yang older, yang lebih tua. Karena para sepuh itu ketika mereka tidak sanggup atau tidak memiliki pengetahuan tertentu atau out of date, ya, itu tidak bisa disalahkan. Sebaiknya kalau seseorang out of date atau orang yang sudah tua itu dalam bekerja dia melakukan kesalahan dalam pekerjaannya gitu, tidak perlu kita jelaskan bahwa Bapak Ibu ini salah mengerjakannya. Sebaiknya kita diam saja dan selesaikan sendiri, kita perbaiki kesalahan dari orang tua tersebut. Lebih baik karena itu lebih mampu untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau Anda menjelaskan kapan selesai itu pekerjaan. Nah, jadi banyak hal yang kita pelajari dari pengalaman tadi. Allah memaksa saya, ya, memaksa saya. Dan ternyata dengan Allah memaksa saya, ternyata rezeki tidak bisa ditolak sebetulnya. Tapi ada orang yang menolak rezeki. Ya tadi, menolak rezeki itu karena membatasi diri pada sesuatu yang sebetulnya masih bisa diperluas, pada batasan yang masih bisa diperluas. Dan batas-batas kita bisa diperluas kalau berkaitan dengan yang itu tadi, yang skill, kemampuan, ya, performa, kekuatan diri kita, ya, kesehatan mental kita, kesehatan fisik kita, all of them kita bisa melanggar batas-batas itu. Bukan melanggar, tapi memperluas batas-batas itu. Tapi tetap ada batas, ya. Anda nggak bisa tiba-tiba Anda belajar bawa pesawat terbang begitu saja, ya. Kemudian Anda bawa pesawat terbang, ternyata Anda tidak punya kemampuan, kekuatan untuk bawa pesawat terbang, ya. Kemudian Anda misalnya terkena hal-hal tertentu, ya, sedang terbang gitu. Pilotnya mana ini? Pilotnya itu sedang kena serangan jantung loh. Gimana kan? Yang menyelamatkan pesawat siapa kalau begitu kan? Nah, artinya ada yang harus tetap kita melihat bahwa kemampuan kita segini sampai di sini, tapi kita bisa mempelajari atau bisa memperbaiki dari apa yang menjadi batas kita. Kita bisa memperluas batas kita. Dan dalam 2 tahun ini, dalam 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, ya, dari 18 Januari, dari Januari 2019, ya, berarti sudah hampir 3 tahun. Ini 2021 sudah memasuki bulan Oktober,
nanti 2022 bulan Januari berarti sudah 3 tahun, hampir 3 tahun di bulan ini. Nah, dalam jangka waktu ini ya itulah yang terjadi. Saya melihat bahwa Allah menginginkan saya memperluas batas. Tidak bisa saya tidak bisa melanggar atau melampaui batas. Tidak ada satupun manusia dibolehkan melampaui batas. Karena batas itu pasti ada batas berupa tugas dan kewenangan, amanah, ya. Anda tidak bisa mengiyakan sesuatu bukan milik Anda, ya. Anda menjaga sebuah toko, ada yang menawar barang setengah harga, Anda iyakan, itu bukan punya Anda, Anda iyakan, seperti itu sederhananya. Barangkali akan terlalu panjang kalau kita terus melanjutkan, tapi inti soalnya adalah bahwa disitulah yang saya pelajari dari pengalaman saya tersebut, ya. Ketika dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang saya pelajari adalah ternyata satu, kita harus dan kita bisa memperluas batas kita. Tidak perlu kita melampaui, kita perluas batas-batas kita. Yang kedua ya, bahwa rezeki sejatinya, rezeki kita itu tidak bisa kita tolak. Kalaupun kita menolak rezeki kita, adalah karena yang pertama tadi, karena kita tidak mau memperluas batas diri kita. Karena tidak mau diperluas, ya rezekinya tertolak. Rezeki itu datang untuk memperluas batas diri kita, untuk memperluas batas diri kita. Jadi kalau kita tolak, ya kita tetap terbatas. Seperti itu barangkali. Mungkin kalau ada yang kurang atau lebih dan ingin untuk dibahas, didiskusikan, bisa melalui media yang tersedia, bisa melalui media sosial, Facebook ataupun Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum